Pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mengambil masa untuk berdoa. Dan saya percaya pada pagi ini, biar firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi akan menguatkan dan meneguhkan kita di musim yang penuh cabaran ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang berbicara kepada kami pada pagi ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu tidak punya apa-apa, hanya menyampaikan apa yang Engkau mau, yang Engkau inginkan sampaikan kepada kami, supaya kami sama-sama belajar pada pagi ini. Mungkin ada di antara kami pada hari ini yang sama beribadah di rumah masing-masing dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar firman ini menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan hidup yang baru kepada kami. Yang tidak ada harapan akan melihat harapan pada pagi ini. Yang di dalam masalah cabaran pergumulan akan dihiburkan pada pagi ini. Terima kasih Bapa Syurgawi, Engkau dimuliakan dalam semua kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah, pada pagi ini saya ingin membawa kita sekali lagi tentang sejarah gereja. Ya, saya akan membawakan kita tentang sejarah gereja. Apa yang ingin saya kaitkan dengan sejarah gereja? Apa yang ingin saya kaitkan dengan kita mengenai sejarah pada awal pemulaan orang-orang Kristen, orang-orang yang disebut Kristen, yaitu pengikut Yesus. Di dalam Alkitab kita ada hukum Taurat, ya. Dan ada orang yang mengikut hukum Taurat itu tetapi tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu dikatakan Kristen. Itu yang disebutkan Kristen. Nah, saya mau bertanya kepada kita tentang sebuah tanda yang mana mungkin ada kita yang sudah melihat tanda ini, tanda ikan ya. Kita boleh melihat tanda ikan. Nah, Anda pernah dengarkah ataupun pernah lihat di mana Anda melihat tanda ini, tanda ikan? Jadi sejarah yang ingin saya bawakan kepada kita adalah awal bagaimana sejarah yang mana mulainya tanda ikan ini, ya. Banyak orang ingat oh ini ikan saja, ya. Mungkin pada zaman Nabi Nuh, ya, pada waktu ada Betra, ya, yang diselamatkan hanya ikan saja pada waktu apa namanya, banjir yang besar, ataupun siapa yang dimakan ikan itu, Yunus, ya. Apakah ini tanda mereka? Ataupun ada tanda lain, ada sejarah lain mulainya tanda ikan ini, ya. Dan sejarah ini mulai pada waktu abad pertama. Pada waktu itu orang-orang Kristen pengikut Yesus belum diterima oleh masyarakat umum. Mereka menemui, ya, mereka di dalam keadaan yang penuh mencabar. Mereka tidak diterima oleh masyarakat pada waktu ini. Ada yang ditindas, ada yang dibunuh, ada yang dihilangkan kewarganegaraan karena mereka memilih untuk percaya kepada Yesus pada waktu itu. Mereka sangat sedikit, ya. Mereka yang percaya kepada Yesus pada waktu itu sangat sedikit. Mereka tidak ramai. Dan mereka terpaksa lari. Mereka terpaksa bersembunyi. Kalau kita lihat ada nama katakom, ada satu tempat di bawah tanah yaitu kubur. Mereka terpaksa lari di bawah tanah, bersembunyi di kubur. Nah, pada waktu mereka bertemu dengan orang yang baru, mereka akan menanda satu begini. Mereka akan lukiskan yang di atas dulu, tanda ikan ini. Dan kalau orang yang baru itu datang, dia menyambung sampai terjadinya tanda ikan ini. Maksudnya
itu adalah orang Kristen. Sebab mereka tidak mau dikenal. Mereka tidak mau, mereka bersembunyi ketakutan. Mereka ditangkap, diheret ke pengadilan. Ya, tetapi dengan tanda ikan ini, apa maksudnya tanda ikan ini? Kalau kita lihat ada ayat di sana ya. Yesus Kristus, anak Allah, sang juru selamat. Lalu bila digabungkan 1, 2, 3, 4, 5 kata itu ikan. Itulah mereka menyingkatkan Yesus Kristus, anak Allah, sang juru selamat di dalam bahasa itu Greek ya. Jadi kita boleh melihat short form untuk Yesus Kristus, anak Allah, sang juru selamat yang kita lihat itu short form yang di depan saja, ayat di depan digabungkan menjadi ikan dia. Jadi itulah tanda ikan. Mereka mau melihat kamu orang Kristen atau bukan. Sebab mereka sangat ketakutan. Mereka bersembunyi, mereka lari. Bila jumpa orang baru, mereka lukiskan yang di atas dulu. Yang di bawah kah, di atas kah, mereka lukis salah satu dia. Lalu orang itu akan lukiskan, gabungkan dia. Kalau dia tidak tahu, apa itu? Itu bukan orang Kristen. Ya, itulah sejarah tanda ikan ini. Sampai sekarang saya lihat dia dikalungkan di leher, ya, dipakaikan di rantai begitu, dipakaikan di kereta. Oh, saya tahu itu orang apa? Kristen. Itulah tanda Kristen. Saya mau supaya kita tahu tanda ini. Nah, mengapa saya membawa kita untuk melihat tanda ini pada waktu itu, ya? Saya mau mengajak kita untuk melihat satu tema yang saya tarikkan kepada kita melalui tanda ikan ini, yaitu peranan cabaran. Apa peranan cabaran yang kita dapat pelajari melalui cabaran pada gereja awal? Pada gereja awal itu orang Kristen belum diterima di dalam masyarakat. Itu pada abad Kristen diterima pada abad ketiga keempat ya. Tetapi sebelum itu penganiayaan terjadi. Orang-orang Kristen ditangkap, dibunuh, diadili. Harta mereka dirampas ya. Tempat mereka dibakar. Ada banyak yang sudah kita baca. Kalau kita lihat yang boleh baca Google saja pun sangat ramai ya. Ada banyak cerita tentang cabaran yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada awalnya. Sehingga muncul tanda ikan ini yang mereka buat supaya mereka dapat berjaga-jaga. Mereka takut ditangkap. Kalau mereka tahu bahwa oh kamu orang Kristen, buat tanda salib, kamu orang Kristen, lari dia ya. Sebab itulah mereka buat tanda ini. Mereka begitu takut sekali. Mereka begitu takut sekali. Oleh itu, apa yang ingin saya kongsikan kepada kita pada pagi ini, yaitu peranan cabaran. Apa itu peranan cabaran yang dapat kita pelajari daripada kisah ini ya. Nah, begitu mereka dianiaya, begitu mereka dicabar, hidup penuh cabaran, tetapi iman mereka masih lagi teguh di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita belajar pada pagi ini. Saya membawa kita untuk melihat sejarah terjadinya bagaimana orang Kristen pada awalnya, ya. Sampai kalau kita lihat tanda ikan itu, yang kita lihat di sana adalah iman yang murni. Ada iman yang murni, yang mana mereka masih setia. Memang tidak dapat dinafikan, ada yang lari, ada yang meninggalkan imannya ya. Tetapi ada ramai juga yang tetap percaya, tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, tetap beriman kepada Yesus. Oleh karena mereka melihat iman-iman yang lain juga ya. Sebagai contoh Stefanus, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul, Stefanus dibunuh, dibakar ya, direjam begitu. Kita lihat penganiayaan terjadi pada waktu itu. Sungguh luar biasa. Tapi apa yang kita dapat belajar melalui tanda ini, yaitu iman mereka betul-betul murni.
mereka siap mati untuk Yesus. Mereka siap menderita. Mereka lari ke kubur, ya. Mereka lari ke bawah tanah, mereka lari sehingga ada kata-kata yang dinamakan diaspora, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Orang Yahudi ini ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Yang tidak percaya kepada Yesus inilah yang membuat cabaran yang besar kepada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Selain daripada pemerintahan, tekanan dari pemerintahan, tekanan daripada orang Yahudi sendiri, ya, mereka juga baik itu, ya, mereka menekan orang Kristen sampai mereka lari. Orang-orang Kristen lari, bersembunyi, mereka diaspora, mereka bertaburan, mereka sembunyi di mana-mana, sembunyi di dalam gua. Di tempat persembunyian mereka itu ada tanda ikan. Di sanalah mereka menemukan tanda ikan ini, ya. Bila orang lihat, oh di sana ada tanda ikan, itu adalah tanda adanya orang Kristen di sana. Jadi yang pertama, lewat daripada cerita yang telah kita lihat, yang sudah kita dengar sebentar tadi tentang cabaran yang dialami oleh orang Kristen pertama yang percaya kepada Yesus, ya, mereka penuh dengan cabaran. Yang pertama yang kita belajar pada pagi ini, yaitu mereka memiliki iman yang murni. Apakah hari ini kita di dalam iman yang murni? Kita masih memiliki iman yang murni? Atau ada di antara kita yang sudah jauh daripada Tuhan? Ada cabaran, ya. Meskipun tidak kelihatan pembunuhan itu terjadi, tapi ada, ya, tapi ada. Walaupun disembunyikan, tapi ada, ya. Kita punya media sosial, ya. Kita boleh lihat internet, masih ada penganiayaan itu terjadi. Saya mendorong kita sebagai orang Kristen tetap kuat, tetap sabar, jangan membalas, ya. Balasan itu hak Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya sejarah yang akan saya bawakan daripada abad pertama, kedua, ketiga sampai Kristen diterima di dalam negara Romawi itu, ya. Bagaimana Kristen diterima itu luar biasa ceritanya, mujizat sekali. Bagaimana Kristen dapat diterima? Apa yang terjadi, ya? Yang pertama, sebelum kita masuk ke sejarah itu, saya mau membawa kita, orang Kristen yang dianiaya pada waktu itu, mereka punya iman yang murni. Apa keperluan, apa kepentingan punya iman yang murni ini? Ya, apakah masih ada iman yang murni di saat Anda menghadapi pergumulan hidup? Atau hari ini Anda sakit, tapi Anda sudah mulai pergi cari pertolongan yang lain? Anda sudah mulai pergi cari pertolongan daripada beliau, atau cari pertolongan daripada hantu? Hari ini saya mau mengajak kita untuk punya iman yang murni di tengah-tengah cabaran yang Anda hadapi. Mungkin masalah keluarga, masalah penceraian dalam keluarga, mulai mencari pertolongan daripada yang lain, sebab tidak dapat bersabar, tidak dapat bertahan sedikit untuk pertolongan Tuhan itu datang, ya. Punya iman yang murni. Nah, di dalam perjanjian lama, saya mau membawa kita untuk melihat di dalam kisah mengenai Abraham, Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka dan menghantar mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan
dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sungguhnya sangat besar dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan, ya. Highlight ayat itu, ya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam? Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saya singkatkan karena masa tidak mengizinkan. Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Dia bertanya, kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan katakan tidak. Dia tanya lagi, kalau ada 40 bagaimana? Kalau ada 20 bagaimana? Kalau ada 10, pertanyaan Abraham yang paling sedikit jumlahnya 10 orang. Apakah Tuhan mau menghukum negeri itu? Abraham bersyafaat untuk negeri itu. Jika ada orang yang punya iman yang murni, ya, yang masih percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan mau menghukumnya? Tuhan katakan tidak. Tapi akhirnya Tuhan menurunkan api dari langit ke negeri itu, ya, sehingga Lot dibawa keluar oleh Tuhan sendiri. Berapa orang? Hanya 3 orang yang selamat, ya. Istri Lot memandang ke belakang menjadi tiang batu. Sampai ke 10 orang tidak. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang itu. Sama juga dengan kita pada hari ini. Masih adakah di antara kita punya iman yang betul-betul murni sampai Tuhan mau menyelamatkan keluarga Anda? Di setiap keluarga kita, apakah ada 1 orang saja? Tidak ada setengah orang, ya. 1 orang saja. Tidak ada yang setengah begini. Dia hanya 1 orang saja yang punya iman yang murni hari ini. Jika ada, ya, syukur kepada Tuhan. Kalau tidak, ya. Sebab itulah setiap hari kita berdoa. Kita berdoa pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Bersyafaat untuk orang-orang yang belum percaya. Untuk keluarga kita, ya, untuk bangsa kita, untuk negara kita, para pemimpin kita. Kita berdoa untuk semua. Hanya ada 45 orang saja di dalam Zoom. Ya, kalau kita lihat purata dia. Hanya ada 40 orang saja yang berdoa untuk itu. Sama seperti Abraham, dia berdoa untuk kota itu. Karena ada apa? Ada Lot di sana. Dia melihat masih ada saudaranya yang percaya kepada Tuhan di sana. Sampai Tuhan juga mau menghukum tempat itu. Lalu masih ada orang yang punya iman yang murni. Jadi hari ini, jika ada keluargamu yang masih berdoa untuk Anda, apa yang perlu Anda lakukan? Yang jauh dari Tuhan itu, bertobatlah, ya. Saya percaya di dalam keluarga itu memang ada yang nakal, memang ada anak yang hilang begitu. Tapi yang berdoa untuk Anda itu adalah ibu bapak. Mungkin anak-anak, ya, yang berdoa untuk orang tua. Karena masih ada iman yang murni di sana, masih ada iman yang sungguh-sungguh di sana.
Tapi saya ajak kita sama-sama pada hari ini. Jika ada Zoom doa pada pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi, saya ajak kita sama-sama berdoa di sana. Ya, kita bersyafaat di sana. Di sana kita menemukan ada perkumpulan orang yang punya iman yang masih murni. Yang masih murni lagi. Itulah yang dilakukan oleh jemaat pertama. Masih punya iman yang murni. Meskipun jumlah mereka sedikit. Saya percaya mereka berdoa untuk orang yang lain. Rasul Paulus salah satu daripada mereka. Ya, dia berkata, berdoalah bagi kerajaan, berdoalah bagi penguasa, berdoalah bagi negara, bagi raja, ya, bagi para pemimpin. Berdoalah bagi mereka. Meskipun mereka ditindas, meskipun mereka dianiaya, mereka dibunuh, ya. Tapi Rasul Paulus berkata berdoalah buat mereka. Dia tidak katakan balaslah, ya. Dia tidak katakan angkatlah pedang, lawanlah. Dia tidak katakan begitu. Tetapi respon mereka terhadap cabaran yang datang pada waktu itu adalah berdoa. Hari ini saya menyeru kepada semua umat Kristen, mari kita berdoa buat negara kita, ya. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Mari kita berdoa, ya. Kalau ada ketidakadilan berlaku, kadangkala hati kita ini sakit, marah. Ada banyak, kalau saya lihat Malaysia nomor 1 membawang itu, cyberbully. Kalau ada something terjadi, wah, banyak sekali kata-kata kutukan yang dilontarkan. Tapi saya menyeru kepada kita semua umat Kristen, tidak kira gereja on the rock saja, tapi semua orang Kristen pada hari ini, kita belajar daripada Yesus. Amen. Jangan membalas. Ada waktunya pembalasan itu, ya. Apa yang terjadi pada waktu abad pertama, kedua dan ketiga? Bagaimana? Ya, mereka tidak membalas. Apa yang terjadi? Kekacauan terjadi di politik. Itu terjadi pada pada waktu orang Kristen dianiaya, ya. Ada kekacauan yang terjadi di politik. Ada kekacauan saling berhantam itu, ya. Itu bukan karena orang Kristen marah atau menyerang atau membalas, tetapi Tuhan melakukan sesuatu, ya. Tuhan melakukan sesuatu di sebalik itu. Jangan membalas, kata Tuhan. Kalau orang menghina kita, memang ada yang lain yang marah begitu. Ada cara Tuhan. Yang terjadi pada waktu abad pertama, kedua, ketiga sebelum Kristen diterima oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Kekacauan terjadi, pergaduhan sesama sendiri terjadi, pergolakan politik terjadi antara sesama sendiri. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sebab itulah orang-orang Kristen pada waktu itu berdiam diri. Mereka tidak membalas. Membalas itu bukan hal yang baik. Itu bukan iman kita. Ya, itu bukan iman kita. Saya menyeru kepada semua orang Kristen, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa buat pemerintah kita. Amen. Itu yang mereka lakukan. Rasul Paulus menyeru orang Kristen untuk berdoa. Jadi Tuhan campur tangan di dalam segala sesuatu yang terjadi, baik pada waktu itu atau pada waktu ini. Kita berdoa buat para pemimpin kita. Daripada kita banyak cyberbully, kita send message sana sini, itu baik, itu hak kita sendiri, ya, hak kebebasan bersuara. Tapi alangkah baiknya kalau kita sama-sama berdoa untuk para pemerintah kita. Apa yang terjadi pada waktu abad pertama, kedua, ketiga, kekacauan sesama sendiri terjadi. Amen. Itu yang terjadi, kisah benar, sejarah yang terjadi. Nah, yang seterusnya apa yang kita dapat belajar daripada
peranan cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Yang kedua, peranan cabaran membawa kepada perkembangan gereja awal. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan itu, dan aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun di perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat dan kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, apa yang terjadi pada waktu ini? Mereka dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul berkata bahwa yang menganiaya, yang coba membunuh orang Kristen itu orang Yahudi sendiri, ya. Melalui cabaran yang ada, berkembangnya iman itu kepada semua orang. Rasul Paulus sudah menyaksikan, dia tidak peduli apapun, dia mau berjalan, dia mau mengembangkan. Sampai hari ini kita boleh lihat banyak yang terjadi, kisah-kisah yang terjadi sampai pada abad yang ketiga, yang keempat. Kaisar Konstantinus, ya, menerima Kristen oleh karena mukjizat terjadi lewat mimpi. Dia mimpi salib pada waktu itu, sampai dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dibaptiskan. Itu sesuatu yang begitu luar biasa, mukjizat terjadi. Orang Kristen pada waktu itu dianiaya, tetapi pada waktu abad keempat dia diterima dan dijadikan agama rasmi. Di sini kita melihat, ya, bagaimana tentangan cabaran itu dan bagaimana mujizat Tuhan terjadi lewat cabaran yang mereka hadapi. Apakah itu usaha orang Kristen? Tidak. Itu adalah mukjizat pekerjaan Tuhan yang terjadi pada waktu itu. Itulah yang kita mau terjadi pada masa kini juga. Bukan dengan cara kuat kita, bukan dengan cara kepandaian kita, tetapi Tuhan bekerja di dalam cabaran yang ada hari ini. Apapun cabaran yang Anda hadapi, baik cabaran dalam keluarga, baik cabaran kesakitan, sakit penyakit yang Anda alami, baik penderitaan-penderitaan yang Anda alami, Tuhan Yesus bekerja. Dia melakukan mukjizat yang di luar pikiran kita. Bagaimana terjadinya sesuatu kejadian sehingga mengubah hidup kita. Itulah yang terjadi pada waktu ini. Cabaran membawa kepada perkembangan gereja. Cabaran membawa kepada perkembangan orang Kristen. Bukan dengan perang, bukan dengan cara kita, tetapi mukjizat terjadi
Itu yang kita tunggu hari ini. Yang kita mau, yang kita nantikan, yaitu pertolongan Tuhan. Amen. Kita tidak ada kuasa, tapi yang berkuasa itu adalah Tuhan. Injil semakin luas tersebar, dinamakan diaspora. Orang-orang yang percaya kepada Yesus tadi, mereka lari, mereka pergi ke negara lain, mereka menjadi pelarian, mereka ada di mana-mana. Bukan mereka sembunyi saja, tapi mereka melakukan mukjizat. Mereka berdoa bagi yang sakit sembuh. Kita boleh lihat banyak cerita pelarian-pelarian orang Kristen ini pada abad yang pertama itu. Ada yang sakit disembuhkan, iblis-iblis lari didoakan, lalu Injil itu mulai tersebar oleh karena kuasa Tuhan. Amen. Itu adalah cara Tuhan. Kalau kita lihat pada awalnya, sejarah menyatakan cabaran yang luar biasa dialami. Jadi hari ini, apa cabaran yang kita hadapi hari ini? Saya percaya Tuhan sedang bekerja, baik di negara kita, baik di tempat kita, baik dalam keluarga kita, baik untuk diri kita sendiri. Cara Tuhan bekerja. Iman menjadi suatu yang menghairankan bagi orang yang belum percaya. Mereka datang, iblis lari, ya. Bukan kita takut kepada iblis. Iblis yang takut kepada kita. Ada yang takut hantu kah? Ya, yang rumahnya ada hantu. Pada awalnya orang Kristen masuk ke dalam rumah, hantu itu lari, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, peranan cabaran dalam pengembangan talenta. Kalau kita lihat, siapa yang menciptakan, siapa yang mereka atau membuat telepon ini? Ada banyak yang mengatakan bahwa siapa? Orang Yahudi. Oh, sebab mereka pandai, Pak. Sebab mereka diberkati Tuhan. Mereka orang pilihan. Banyak yang mengatakan begitu, ya. Semua digital yang kita pakai ini siapa yang buat? Peranan cabaran dalam pengembangan talenta. Kisah Para Rasul 23 ayat 3 itu nanti saya akan pergi ke sana, ya. Yang menciptakan semua yang ada ini siapa? Oleh karena mereka dihimpit, ya. Pernah dengar nama Hitler? Membunuh 6 juta orang Yahudi. Untuk mereka survive, apa yang mereka buat? Mereka berusaha berpikir, mereka berusaha untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Mereka survive, ya, mereka berusaha untuk survive. Bagaimana? Lalu keluarlah seorang pencipta ini, seorang pencipta ini, seorang pencipta ini, seorang yang membuat ini, ya, seorang yang melakukan ini, merekalah itu. Dan bagi kita pada hari ini, cabaran yang datang kepada kita itu yang membuatkan kita berusaha berpikir bagaimana untuk survive. Mereka survive dengan cara itu saja, ya. Dengan cara apapun. Mereka harus survive begitu. Sampai pikiran mereka itu dipulas. Pengembangan talenta itu usaha untuk sehabis-habisnya. Tidak ada cara yang lain lagi. Mereka berpikir bagaimana sampai wujudnya apa yang ada pada kita hari ini. Itu karena mereka ditekan. Cabaran yang ada pada mereka itu, ya. Mereka mengembangkan talenta yang ada pada mereka. Bagaimana kita hari ini? Masalah Covid datang, kita duduk diam, atau ada yang berkebun, atau ada yang melakukan sesuatu di rumah. Wah, bisnisnya luar biasa waktu Covid ini. Tapi waktu senang nanti, bagaimana kita? Apakah kita tidak mau juga mencontohi apa yang dilakukan, dialami oleh orang percaya pada awalnya? Cabaran datang, mereka berusaha dengan apa yang ada. Sampai ada yang famous di TikTok, ya. Mereka dibayar di YouTube begitu.
oleh karena pengembangan talenta yang ada. Sama seperti Rasul Paulus. Saya ingin bacakan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. 22 ayat 3. Kisah Para Rasul, sekejap ya. (22 ayat 3). Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah kepimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, apa yang terjadi pada waktu ini? Rasul Paulus dia ditangkap, tapi mereka tidak dapat menangkap dia, sebab dia adalah orang Farisi. Dia belajar di bawah pimpinan Gamaliel, orang yang hebat pada waktu itu. Mereka lepaskan dia. Lalu datang orang Roma, masih ingat yang saya katakan tadi? Orang Yahudi, mereka tangkap dia, tapi dia belajar di bawah guru agung mereka, Gamaliel. Mereka lepaskan dia, tidak jadi tangkap, sebab dia adalah orang Farisi. Lalu orang tangkap dia daripada orang Roma. Tapi bila mereka melihat, wah ada IC, ada warga negara Roma, mereka lepaskan dia lagi. Mereka tidak dapat tangkap Rasul Paulus, sebab dia ada peluang untuk dibebaskan. Ya, ada peluang untuk dia dibebaskan. Jadi pada hari ini, peluang Anda, gunakanlah untuk pengembangan talenta itu. Rasul Paulus, walaupun dia ditindas, dia dianiaya, tapi mereka tidak berjaya sebab dia ada. Sebelum ini dia adalah orang Farisi, dia juga salah seorang Romawi, ya. Mereka tidak berjaya menangkap dia. Dia gunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus di mana dia berada. Itu Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang ada pada Anda? Mungkin Anda bekerja sebagai businessman, atau Anda bekerja di dalam government, atau Anda bekerja sebagai seorang pendidik. Gunakan itu. Apa yang ada pada Anda untuk menjalankan misi, sampaikan Injil itu. Amen. Itulah peranan cabaran yang mana mengembangkan talenta yang ada. Meskipun ada cabaran, pasti ada cara. Amen. Jangan takut untuk menghadapi cabaran. Pengembangan talenta, semakin mereka ditekan, semakin mereka berpikir, bagaimana saya harus survive. Orang Yahudi, bagaimana saya harus survive? Lalu muncul pencipta ini yang kita ada hari ini. Ya, ada yang mau boykot. Ada yang mau boykot ya. Ya, silakan. Tapi saya mau mendorong kita, orang percaya hari ini, jangan membalas. Rasul Paulus berkata, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Yesus juga berkata, berdoa bagi musuh. Ya, tapi kita tidak ada musuh lah ya. Jangan ada musuh begitu. Walaupun tidak sama, tidak ada yang musuh. Berdoa, kita semua saudara seiman. Ya. Nah, yang terakhir, bagaimana Anda melihat pergumulan dan cabaran yang Anda hadapi hari ini? Apakah Anda sudah melihat jalan keluar dari pergumulan Anda, atau tidak ada jalan, tetap di sana dengan menikmati pergumulan Anda? Lukas 1 ayat 37, pada waktu kedatangan malaikat kepada Maria, dia berkata bahwa kamu akan mengandung. Kata malaikat apa? Tidak ada, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah hari ini, kalau kamu sakit, menderita apapun,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada jalan keluar. Sebab itulah Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ayat pertama yang malaikat berikan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang ada jalan dia. Jadi pada hari ini saya mau mendorong kita yang di dalam pergumulan, cabaran, secara umumnya iman kita dicabar. Apa yang perlu kita lakukan? Belajar daripada orang Kristen awal. Semua itu sudah terjadi. Miliki iman yang murni. Sebab di sana ada pertolongan. Di sana pasti Tuhan bekerja. Tidak perlu membalas. Tidak perlu kita angkat pedang, balas. Tidak perlu kita membela iman kita. Memang perlu. Ada orang yang siap membela. Yang sepatutnya membela, ikut hukum. Tidak perlu kita angkat pedang, membela begitu. Ada caranya. Selain daripada itu, Tuhan bekerja lewat sesuatu yang di luar pikiran kita. Jadi pada hari ini saya mendorong kita sebagai orang percaya juga. Saat kita menghadapi cabaran, ada yang dibunuh pada waktu itu. Pada waktu ini juga ada gembala yang dibunuh. Walaupun tidak ketahuan, ya. Walaupun kita tidak tahu. Tapi kita tahu. Ya. Walaupun kita tidak tahu, tapi kita tahu apa yang kita lakukan. Berdoa. Tidak membalas. Itulah iman Kristen yang perlu kita dengar, yang mendengar hari ini. Saya mau menyatakan bahwa iman Kristen, nyatakan kasih itu di mana-mana. Semua pelarian Kristen pertama itu pergi, menyatakan kasih, menolong orang, melepaskan yang dirasuk, menyembuhkan yang sakit. Itu pekerjaan kita sebenarnya. Semakin kita ditekan, semakin kita berdoa kepada Tuhan, semakin kita perah pikiran kita. Kita push pikiran kita. Sampai akhirnya kita dapat melakukan sesuatu yang di luar batas hidup kita. Sama seperti orang-orang yang menciptakan lampu, yang menciptakan digital ini. Siapa mereka? Bagaimana mereka melakukan itu? Mereka makan seperti kita juga, manusia juga. Pada waktu mereka dianiaya, mereka berpikir, bagaimana saya survive? Dalam kita menghadapi pergumulan kita, jangan duduk menikmati pergumulan itu. Datang kepada Tuhan, berdoa, berpikir apa yang perlu kita buat hari ini. Seandainya tidak lagi disuruh keluar dari rumah, apa yang perlu kita buat? Jangan duduk menikmati, berpikir. Saya percaya Tuhan campur tangan. Amen. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat banyak yang kejadian-kejadian yang berlaku waktu dulu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus waktu dulu, mereka dianiaya, penuh dengan cabaran. Tapi kami belajar sesuatu yang mereka lakukan. Dan kami percaya Tuhan yang menolong mereka dulu, Tuhan juga yang menolong kami hari ini. Yesus, kami berdoa supaya Engkau melihat pergumulan kami juga. Bagi mereka yang jauh, yang tidak ada harapan, mereka menemukan harapan di dalam Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau bekerja lewat semua orang Kristen yang ada di bumi ini, supaya kami bersatu menjadi pendoa, baik untuk negara kami, baik untuk bangsa kami, baik untuk semua orang yang ada. Sebab itulah Engkau datang ke dalam dunia ini mengajar kami untuk mengasihi, saling mengasihi dengan di antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.